Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferdi Abdullah Nasution dengan NPM C1C022080 dari kelas 22C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baik, di sini saya akan mengerjakan UAS Akuntansi Keuangan 1 dalam bentuk video pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Madani Hatta. Di sini kita akan mulai saja dari soal nomor 1. Soal nomor 1, bagian 3, berikan penjelasan yang ringkas dan jelas terkait akuntansi aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. Penjelasan Anda harus merangkum jawaban atas pertanyaan berikut. A. Kapan suatu aset diakui sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual? B. Bagaimana pengukuran aset tidak lancar dimiliki untuk dijual? C. Apa perbedaan aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dengan persediaan? D. Bagaimana perlakuan akuntansi jika nilai tercatat dari aset yang akan direklasifikasi menjadi dimiliki untuk dijual lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajar neto? Baiklah, untuk soal pertama yaitu A. Kapan suatu aset diakui sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual? Aset tidak lancar diakui sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual ketika entitas atau perusahaan memutuskan aset tetap itu untuk dijual. Aset ini diperoleh dulunya bukan untuk dijual, tetapi ada beberapa hal yang akhirnya membuat entitas atau perusahaan memutuskannya untuk dijual. B. Bagaimana pengukuran aset tidak lancar dimiliki untuk dijual? Ketika entitas memutuskan untuk menjual aset tetap yang ia miliki, maka entitas atau perusahaan mencatat akun kas sebesar harga jual dan entitas menghapus aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehan serta menghapus akumulasi penyusutan pada posisi debit. C. Apa perbedaan aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dengan persediaan? Perbedaan aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dulunya adalah aset tetap atau properti investasi. Sedangkan persediaan memang dari awal perolehan untuk dijual sebagai barang dagangan. D. Bagaimana perlakuan akuntansi jika nilai tercatat dari aset yang akan direklasifikasi menjadi dimiliki untuk dijual lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajar neto? Perlakuan akuntansi jika nilai tercatatnya lebih tinggi dibandingkan nilai wajar neto, maka perusahaan akan mengakui adanya kerugian dari penjualan aset tidak lancar dimiliki untuk dijual tersebut dan mencatatnya di posisi debit. 6. Jelaskan perbedaan pelakuan akuntansi untuk pengeluaran terkait dengan biaya riset dan pengembangan dalam kaitannya dengan perolehan aset tak berwujud yang diciptakan sendiri. Perbedaan pelakuan akuntansi untuk pengeluaran terkait biaya riset dan pengembangan dalam kaitannya perolehan aset tak berwujud yang diciptakan sendiri adalah pengeluaran terkait biaya riset dan pengembangan akan dilaporkan dalam laporan keuangan sebagai biaya yang diperoleh untuk menambahkan aset tersebut dan juga sebagai nilai dari aset tersebut. Sedangkan aset tak berwujud yang diciptakan sendiri, nilainya akan ditentukan oleh reputasinya. Kalau semakin baik, maka nilainya juga akan semakin tinggi. Contohnya adalah merek dagang. 9. Jelaskan mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan adanya kemungkinan aset tetap yang mereka miliki mengalami penurunan. Karena aset tetap mempunyai umur ekonomi yang terbatas dan aset tetap tersebut akan mengalami penurunan kemampuan dalam memberikan manfaat bagi entitas, sehingga nilainya mengalami penurunan. Dan apabila entitas tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan penurunan nilai, maka aset tersebut tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Maka perusahaan harus mempertimbangkan adanya kemungkinan aset tetap tersebut mengalami penurunan nilai untuk menunjukkan nilai sebenarnya dari aset tetap tersebut. Soal nomor 2, B. Suatu equipment dengan harga perolehan 61.500 yang diperoleh tanggal 1 April 2020 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun
nilai sisa $1.500 dijual pada tanggal 1 Mei 2023, perusahaan telah mencatat beban penyusutan terakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Jika perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan, maka beban penyusutan dicatat pada tanggal penjualan adalah. Baik, untuk menghitung beban penyusutannya, pertama kita rumusnya itu adalah penyusutan dikali beban penyusutan per 12. Lalu untuk yang pertama itu kita akan menghitung beban penyusutan menggunakan metode garis lurus dulu, yaitu dengan rumus harga perolehan dikurang nilai sisa per umur manfaat. Akan harga perolehannya tadi adalah 61.500 dan nilai sisanya adalah 1.500 serta umur manfaat, estimasi umur manfaatnya adalah 5 tahun. Yang didapatkan hasil adalah $12.000. Lalu setelah diketahui beban penyusutan per tahun, langkah selanjutnya adalah menghitung beban penyusutan pada saat tanggal penjualan. Yang dimana dari soal sudah kita ketahui bahwa perusahaan telah mencatat beban penyusutan terakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi yang kita hitung untuk beban penyusutan pada saat tanggal penjualan dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 1 Mei 2023 atau selama 5 bulan. Dari pencatatan beban penyusutan terakhir perusahaan. Yang ini dengan rumus penyusutan per bulan dikali beban penyusutan per 12 sama dengan 5 kali $12.000 atau beban penyusutan per tahunnya per 12 yang akan mendapatkan hasil $5.000. Jadi beban penyusutan yang kita pada tanggal penjualan adalah sebesar $5.000. Lalu soal D, suatu equipment dengan harga perolehan 26.500 yang diperoleh tanggal 1 April 2020 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun, nilai sisa $1.500 dijual pada tanggal 1 April 2023. Perusahaan telah mencatat beban penyusutan terakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Jika perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan, maka nilai buku equipment pada tanggal penjualan adalah, untuk harga perolehannya itu kita ketahui $26.500. Estimasi umurnya 5 tahun dan nilai sisanya adalah $1.500. Jika perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan, maka nilai equipment pada tanggal penjualan adalah 25.000. Nih, pertama kita akan menghitung dulu tanggal penjualannya kan tanggal 31 Desember 2022. Berarti kita tanggal penjualannya itu kan tanggal 1 April nih. Dan pencatatan terakhir beban penyusutannya itu pada tanggal 31 Desember 2022. Yang artinya kita juga harus menghitung berapa ini beban penyusutan dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 1 April 2023. Lalu pertama kita menghitung dulu dasar penyusutannya, yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa, yaitu $26.500 dikurang $1.500 yang dapat menghasilkan $25.000 sebagai dasar penyusutan. Lalu untuk menghitung penyusutan per tahunnya kita bagi lagi dengan estimasi nilai umur manfaatnya, yaitu 5 tahun yang didapatkan hasil $5.000. Lalu kita hitung akumulasi penyusutannya dari 1 April 2020 sampai 1 April 2023 selama 3 tahun. Yang berarti 3 kali $5.000 kan itu penyusutan per tahunnya. Yang didapatkan hasil penyusutan selama 3 tahun adalah $15.000. Selanjutnya kita akan menghitung nilai buku equipment pada tanggal penjualan, yaitu harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Yang didapatkan hasil $26.500 dikurang $15.000 yang mendapatkan hasilnya adalah $11.500. Jadi nilai buku equipment pada tanggal penjualan adalah sebesar $11.500. Lalu soal yang ketiga atau yang F, suatu equipment dengan harga perolehan $25.000 yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2021 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa dan penyusutan menggunakan metode garis lurus ditukarkan pada tanggal 1 Januari 2023 dengan equipment yang baru dengan menambah uang sebesar $10.000. Berapa keuntungan atau kerugian dari pertukaran ini?
jika nilai wajar equipment lama saat pertukaran adalah $15.000. Baik, pertama kan beban penyusutannya per tahunnya itu sama besar karena diperoleh di awal tahun yaitu 1 Januari 2021. Lalu selanjutnya kita akan menghitung dulu nih berapa dasar penyusutannya, yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa. Karena tidak ada nilai sisa artinya harga perolehan dikurang $0. $25 dikurang $0 sama dengan $25 untuk dasar penyusutan. Lalu kita hitung beban penyusutan per tahunnya itu berapa dengan cara $25.000 tadi dasar penyusutan tadi dibagi umur manfaat 5 tahun yang didapatkan hasil $5.000. Selanjutnya kita akan menghitung nilai bukunya. Nilai bukunya tadi kan nilai buku itu didapat dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Harga perolehannya tadi $25.000 nih. Dikurang penyusutan per tahunnya $5.000. Yang artinya $25.000 dikurang $5.000 didapatkan $20.000. Itu untuk nilai bukunya. Lalu nah, kan di soal tadi ada disebutkan nih kalau untuk pertukarannya itu untuk nilai wajar masa pertukaran itu adalah $15.000 tuh. Nah, kan tadi nilai bukunya $20.000. Jadi dengan membandingkan nilai buku nilai buku dengan nilai wajar saat pertukaran itu kan $20.000 dengan $15.000. Artinya perusahaan itu mengalami kerugian sebesar $5. Jadi perusahaan harus mengakui kerugian tersebut sebesar $5. Selanjutnya soal yang ketiga. Soalnya itu MHCO adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi di Bangkulen City pada tanggal 1 April 2015. Pada saat tanggal 1 April 2015, MHCO membeli peralatan dari perusahaan di Jakarta dengan harga beli $41.500. Perusahaan mengestimasi umur manfaat dari peralatan ini adalah 8 tahun dengan estimasi nilai sisa $1.500 dan menggunakan metode garis lurus. Tanggal 1 April 2020, perusahaan merevisi umur manfaat dari mesin ini menjadi 10 tahun. Estimasi nilai sisa setelah revisi umur ekonomis adalah $1.500. Tanggal 31 Desember 2021, terdapat indikasi adanya penurunan nilai dan perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai peralatan ini. Diketahui nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah $12.000 dan biaya yang dikeluarkan jika peralatan ini dijual adalah $2.000 dan jika terus dipakai memiliki nilai pakai senilai $10.250 pada tanggal 1 November 2022. Perusahaan melakukan penghapusan peralatan tersebut dengan transaksi sebagai berikut, yaitu terjadi kebakaran yang menguskan peralatan sehingga harus dihentikan pemakaiannya. Diminta buat jurnal tanggal 31 Desember 2021 untuk mencatat terjadinya penurunan nilai jika ada. Yang kedua, buat jurnal tanggal 1 November 2022 jika penyusutan terakhir telah diperhitungkan dan dicatat sampai tanggal dengan 31 Desember 2021. Baik, pertama kan penyusutannya kita hitung dulu penyusutan sebelum tahun revisi umur manfaatnya, yaitu harga beli dikurang estimasi nilai sisa per estimasi umur manfaat awal penyusutan tahunan sebelum revisi, yaitu 41.500 dikurang 1.500 dibagi 8 tahun karena estimasi umurnya sebelum revisi itu adalah 8 tahun. Yang didapatkan penyusutannya itu sebesar $5.000. Lalu kita hitung penyusutan tahunan setelah revisi umur manfaatnya, yaitu harga beli dikurang estimasi nilai sisa setelah revisi dibagi umur manfaat setelah revisi penyusutan tahunan, yaitu 41.500 dikurang 1.500 per 10 tahun didapatkan $4.000 per tahun. Lalu kita hitung total penyusutan hingga 31 Desember 2021. Penyusutan tahunan. Nah, rumus penyusutan tahunan sebelum revisi
dikali umur umur dari, bukan umur sih, dikali satu pemakaiannya itu dari 1 April 2015 hingga 1 April 2020 atau 5 tahun ditambah pensiunan tahunan setelah revisi dikali waktu pemakaiannya dari 1 April 2020 hingga 31 Desember 2021. Yang didapat itu $5.000 yang sebelum revisi dikali 5 tahun ditambah pensiunan tahunan setelah revisi yaitu $4.000 dikali 1 tahun 9 bulan. Yang didapatkan $25.000 ditambah $7.000 yang artinya total pensiunannya didapatkan $32.000. Lalu kita hitung nilai buku peralatan pada tanggal 31 Desember 2021-nya. Harga dengan rumus harga beli dikurang total penyusutan nilainya, yaitu harga belinya kan 41.500 dikurang 32.000 total penyusutannya tadi, yang berarti kita mendapatkan nilai bukunya sebesar $9.500. Jadi nilai bukunya itu $9.500. Nah, kan diminta untuk membuat jurnal nih pada tanggal 31 Desember. Jadi ini adalah jurnalnya untuk tanggal 31 Desember 2021. Di posisi debit kita akan mendebitkan kerugian penurunan nilai peralatan sebesar 32.000. Lalu di posisi kredit kita akan memasukkan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 32.000 juga. Lalu jurnal tanggal 1 November 2022 jika penyusutan terakhir telah diperhitungkan dan dicatat sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, jurnalnya itu di kerugian atas kebakaran di posisi debit sebesar 9.500 pada peralatan di posisi kredit 9.500. Karena pada tanggal penjelasan itu pada tanggal 1 November 2022 perusahaan mengalami kebakaran yang menghanguskan peralatan tersebut sehingga harus dihentikan penggunaan. Oleh karena itu perusahaan harus menghapus peralatan tersebut dari neraca dengan mengkreditkan akun peralatan sebesar 9.500. Selain itu, perusahaan juga harus mengakui kerugian atas kebakaran sebesar 9.500 sebagai beban operasi. Makanya di jurnalnya dibuat demikian. Baik. Soal terakhir yaitu soal nomor 4. Tanggal 1 Mei 2018, Beta Inc. memperoleh peralatan dengan harga perolehan 27.000. Estimasi umur manfaat 5 tahun dengan nilai sisa $2.000. Peralatan ini disusunkan dengan metode garis lurus pada tanggal 1 Mei 2021, memasuki tahun keempat. Perusahaan merevisi umur ekonomis peralatan ini menjadi 7 tahun dengan tanpa nilai sisa. Pada tanggal 1 Oktober 2022, peralatan ini tidak lagi digunakan dan ini akan untuk dijual segera sehingga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dengan nilai wajar $8.500 dan biaya untuk menjual peralatan ini diperkirakan $1.500. Peralatan ini terjual pada 10 Oktober 2022 dengan harga jual $9.000. Diminta membuat jurnal tanggal 1 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022. Pertama kita menghitung beban penjualan per tahunnya dulu. Kita bisa menggunakan rumus harga perolehan peralatan dikurang nilai sisa per umur manfaat. Atau kita cari dulu dasar penjualannya seperti dengan rumus harga perolehan peralatan dikurang nilai sisa, lalu nanti kita bagi dengan umur manfaatnya, itu sama saja. Yaitu hasilnya nanti tetap $5.000. Lalu kita akumulasi penyusutannya selama ini dari 2018 sampai 2021, yaitu 4 tahun. Dikali yaitu 4 tahun, lalu kita kali dengan beban penyusutannya ini yaitu $5.000 didapatkan $20.000. Lalu kita menghitung nilai bukunya. Nilai buku peralatan 1 Mei pada 1 Mei 2021 ini yaitu dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan yaitu $27.000 dikurang $20.000 sama dengan $7.000. Lalu ada beban penyusutan setelah revisi yaitu $7.000 dibagi 3 tahun didapatkan hasil $2.333,3.
Lalu kita menghitung beban pensiunan untuk tahun 2021 dari 1 Mei 2021 hingga 31 Desember 2021. Yaitu 2.333 dikali 8/12. Dapat hasil 1.555,6 dolar. Lalu kita hitung beban pensiunan untuk tahun 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Oktober 2022. Yaitu 2.333 dolar dikali 10/12 karena 10 bulan, sama hasilnya itu 1.750 dolar. Lalu kita tambahkan beban pensiunan 2021 dengan beban pensiunan 2022 untuk akumulasi pensiunan dari 1 Mei 2021 hingga 1 Oktober 2022. Didapatkan 3.305,6 dolar. Lalu ada akumulasi penyusutan hingga 31 Oktober 2022, yaitu 20.000 dolar ditambah 3.305,6 dolar sama dengan 23.305,6 dolar. Lalu ada menghitung buku peralatan 1 Oktober 2022, yaitu 27.000 dolar dikurang 23.305,6 dolar. Didapatkan hasil 3.694,4 dolar. Tanggal 1 Oktober 1 Oktober entitas perusahaan memutuskan untuk tidak lagi menggunakan peralatan ini dan mengklasifikasinya sebagai aset tidak lancar untuk dijual. Perusahaan mengakui nilai mesin yang dimiliki untuk dijual ini sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dibandingkan nilai wajar neto. Nilai wajar neto kan tadi disebutkan itu 8.500. Lalu kita kurangkan dengan biaya ini, biaya untuk menjualnya itu 1.500. Didapatkanlah 7.000 untuk biaya neto. Lalu nilai tercatat dari mesin ini pada tanggal reklasifikasinya itu adalah sebesar 3.694,4 dolar. Sudah kita hitung tadi. Nah, nilai yang harus diakui adalah sebesar nilai yang lebih rendah, yaitu 3.694,4 dolar. Perusahaan mencatat laba kenaikan nilai dengan jurnal tanggal 1 Oktober 2022, peralatan di posisi debit sebesar 3.694,4 dolar dan di posisi kredit pada laba kenaikan nilai di posisi kredit 3.694,4 dolar. Perusahaan juga membuat jurnal untuk mencatat reklasifikasi untuk mengakui mesin yang tidak lagi digunakan dan dialihkan sebagai mesin yang dimiliki untuk dijual dengan jurnal tanggal 1 Oktober 2022. Peralatan yang dimiliki untuk jual di posisi debit sebesar 7.000 dan pada peralatan di posisi kredit sebesar 7.000. Pada tanggal 10 Oktober 2022, peralatan dimiliki untuk jual ini terjual pada harga 9.000 dolar. Pada penjualan ini, perusahaan mengakui adanya keuntungan pada aset sebesar 2.000 dolar karena harga jual dari aset ini lebih tinggi dari nilai tercatat dari mesin ini. Jurnal yang dibuat untuk mencatat penjualan mesin ini adalah tanggal 10 Oktober 2022, kas di posisi debit sebesar 9.000 dolar pada keuntungan dari penjualan aset di posisi kredit 2.000 dolar dan peralatan dimiliki untuk jual di posisi kredit sebesar 7.000 dolar. Baiklah, itu sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.